Pada tahun 1991, ada seorang profesor Jerman yang bernama Herbert Illig menggemparkan dunia kesejarahan karena dalam hipotesisnya yang bernama Phantom Time Hypothesis, ia menyatakan bahwa hampir 300 tahun yang terjadi di abad pertengahan itu tidak benar-benar terjadi dan hanya sebuah rekan sejarah yang dibuat oleh pemimpin dunia masa itu. Menurut Illig, rentang waktu dari tahun 614 sampai tahun 911 itu tidak pernah ada, dan di antara rentang waktu itu merupakan konstruksi palsu, sebab tak satu pun dari peristiwa dan artefak pada rentang periode itu dapat ditelusuri dan diverifikasi secara akurat. Illig mengklaim bahwa beberapa tokoh sejarah terkenal seperti Karl yang Agung pada kenyataannya hanya merupakan fiksi sejarah yang diciptakan untuk memvalidasi keberadaan periode palsu ini. Illig bahkan menyimpulkan bahwa kita sebenarnya hidup pada tahun 1700-an, bukan 2000-an, dan dalam hipotesisnya maka dikatakan bahwa tahun ini bukanlah tahun 2024, tetapi sebenarnya adalah tahun 1727. Sebab sebagian besar tahun, peristiwa, dan perubahan dalam sejarah merupakan kebohongan yang diatur oleh pemerintah untuk mengubah pandangan dunia. Illig percaya telah terjadi konspirasi pada rentang waktu antara tahun 614 sampai tahun 911 Masehi. Dalam penyelidikannya, Illig berpendapat bahwa tahun-tahun yang hilang itu ditambahkan secara diam-diam sebagai bagian dari rencana yang disusun oleh Kaisar Romawi Suci Otto III bersama Paus Sylvester II dan Kaisar Bizantium Konstantinus VII. Para elit abad pertengahan ini berkumpul dan mengubah kalender yang berlaku di Eropa untuk membuat pemerintahan mereka tampak seolah-olah bertepatan pada tahun 1000 Masehi, tepat 1 milenium setelah kelahiran Yesus Kristus. Mengingat tahun kelipatan ratusan semacam itu dalam Anno Domini atau Tahun Tuhan, mendatangkan keberuntungan pada kekuasaan mereka. Untuk tambahan informasi dan menjabarkan konteks, Holy Roman Empire pada masa itu merupakan kekaisaran terbesar pertama di Jerman yang pernah menguasai sebagian besar wilayah Eropa Barat pada abad ke-10 hingga awal abad ke-19. Kekaisaran besar Holy Roman Empire juga disebut-sebut sebagai The First Reich, dan sambungannya adalah ketika Hitler berkuasa dengan Nazinya berniat membangkitkan kejayaan kerajaan ini dengan menciptakan The Third Reich pada masa Perang Dunia Kedua. Sementara itu, agama Kristen di benua Eropa terbagi menjadi dua, yakni agama Katolik yang dipimpin oleh Paus yang berpusat di reruntuhan Kekaisaran Romawi Barat di Roma, Italia, dan yang lain adalah agama Kristen Ortodoks yang berpusat di Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur yang sekarang menjadi wilayah kekuasaan Turki, dengan ibu kotanya di Konstantinopel yang sekarang kita kenal sebagai Istanbul. Untuk menyembunyikan rekayasa mereka dari generasi mendatang, Otto dan Sylvester mempekerjakan juru tulis untuk membuat dan menyalin manuskrip abad pertengahan dari gaya penulisan lama yang disebut Majuscule ke gaya penulisan baru yang disebut Minuscule. Teks-teks baru ini merinci sejarah palsu dengan tokoh-tokoh palsu pula untuk mengisi periode yang ditambahkan itu. Setelah ini dilakukan, buku-buku lama tersebut dihancurkan. Harap diingat pada masa Eropa kuno, pada awal-awal abad pertengahan Paus adalah sosok paling berkuasa di seantero benua Eropa. Maka setelah didistribusikan ke biara-biara dan perpustakaan di seluruh Eropa, manuskrip ini kemudian disebut sebagai penulisan ulang sejarah, sebagai sejarah yang sebenarnya di masa-masa mendatang, dan itulah yang terjadi pada masa kita sekarang. Kita menganggap bahwa catatan-catatan itu benar, begitu menurut pandangan Illig. Argumen lain yang diajukan adalah kurangnya bukti arkeologis dan dokumentasi sejarah yang dapat menyokong eksistensi periode ini. Illig meragukan keberadaan artefak dan bukti fisik, serta keabsahan naskah-naskah sejarah yang berasal dari periode abad pertengahan awal. Illig juga meyakini bahwa Kaisar Romawi Suci Charlemagne sebenarnya bukan penguasa sejati, tetapi hanya merupakan legenda atau cerita rakyat yang mirip seperti King Arthur. Hal ini bisa Illig yakini karena sistem penanggalan artefak abad pertengahan yang tidak memadai, serta ketergantungan yang berlebihan pada sejarah tertulis harus disalahkan atas peristiwa ini. Menurut penelitiannya, kejadian di tahun-tahun antara 614 dan 911 Masehi memiliki banyak sekali kelemahan sejarah. Tahun-tahun sebelum 614 penuh dengan peristiwa-peristiwa penting secara historis, seperti halnya tahun-tahun setelah 911. Namun, tahun di antara 614 sampai 911 Masehi tidak memiliki apapun yang berarti, alias membosankan. Padahal, 297 adalah tahun yang cukup lama dan harusnya ditempati oleh berbagai generasi. Illig juga menunjukkan bahwa perbedaan matematis antara kalender Julian dan Gregorian semakin memperumit banyak hal. Illig menunjukkan perpindahan dari kalender Julian menjadi Gregorian yang terjadi pada abad ke-16 di Eropa. Pada masa itu kalender Julian yang diperkenalkan oleh Kaisar Julius Caesar sejak masa Romawi kuno memiliki kesalahan, di mana sistem kalender tersebut menganggap
bahwa satu tahun terdiri atas 365 hari tepat. Padahal sesungguhnya, satu revolusi bumi terhadap matahari yang sesungguhnya adalah sekitar 365,25 hari. Dengan kata lain, terdapat selisih sekitar seperempat hari dalam setahun. Setelah beberapa abad, selisih yang terlihat kecil itu kemudian menumpuk menjadi beberapa hari. Untuk memperbaikinya, sebuah sistem kalender baru yang disebut dengan kalender Gregorian, sesuai dengan nama pencetusnya yakni Paus Gregorian, mulai diperkenalkan pada tahun 1582. Kalender tersebut menyesuaikan diri dengan menambahkan 11 hari untuk melunasi selisih hari-hari tersebut. Dengan kata lain, ketika ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1582, maka hari berikutnya bukan tanggal 5 Oktober, melainkan tanggal 15 Oktober 1582. Menurut Eilig, jika 11 hari saja ditambahkan dalam sejarah dengan sedemikian mudahnya oleh para penguasa, maka bukan hal yang mustahil, tahun pun bisa direkayasa. Lebih jauh lagi, Eilig mengklaim bahwa arsitektur Romawi di Eropa Barat pada abad ke-10 terlalu modern untuk periode waktu di mana ia seharusnya dibangun. Sejak diajukan pertama kali, Phantom Time Hypothesis menuai kontroversi dan banyak kritik dari sejumlah kalangan. Sejarawan dan pakar sejarah skeptis terhadap argumen dan bukti yang diajukan oleh Eilig. Kritik terhadap Phantom Time Hypothesis antara lain adalah ketidakmungkinan pemerintah pada masa itu untuk membuang seluruh periode sejarah dan memvariasikan semua peristiwa dan artefak yang telah ditemukan. Beberapa sejarawan juga menunjukkan bahwa bukti arkeologi dan naskah sejarah yang ada tidak bisa direduksi menjadi kebohongan semata begitu saja. Selain itu, banyak pakar yang meragukan analis numerik yang Eilig gunakan untuk mendukung argumennya. Para sejarawan berpendapat bahwa Eilig melibatkan metode yang kurang akurat dan terlalu rumit, sehingga sulit dipercaya dan diterima di kalangan ilmiah. Namun Eilig dengan segala hipotesis yang di luar nalarnya tetap mendapat pendukungnya. Pada tahun 1995, Hans Ulrich Niemitz, seorang sejarawan revisionism dari Leipzig University of Applied Science, menerbitkan sebuah makalah yang berjudul "Apakah abad pertengahan awal benar-benar ada?" Dalam makalahnya ini, Niemitz menyatakan bahwa abad pertengahan awal itu tidak pernah ada. Antara zaman Antiquity yakni 1 Masehi dan zaman Renaissance pada tahun 1500 Masehi, sejarawan menghitung sekitar 300 tahun berlalu banyak dalam kronologi mereka. Dengan kata lain, Kaisar Romawi Augustus benar-benar hidup 1700 tahun yang lalu, bukan 200 tahun seperti yang diketahui secara umum. Dalam makalahnya itu, seperti argumen yang dinyatakan oleh Niemitz itu ditujukan juga untuk mendukung dan menguatkan apa yang dipercaya oleh Eilig dalam Phantom Time Hypothesisnya, seperti perbedaan antara kalender Julian dan kalender Gregorian, dan hal lainnya adalah kurangnya sumber sejarah yang dapat diandalkan. Namun meskipun begitu, Niemitz sendiri sebenarnya mengakui bahwa argumen miliknya dapat dipatahkan, sebab di antara 300 tahun tersebut ada kejadian di mana wilayah Bizantium sedang berperang dengan Islam, dan kejadian tersebut tercatat dengan baik dalam catatan sejarah. Tapi Niemitz juga percaya bahwa peperangan tersebut hanya mengisi sebagian kecil dari rentang 300 tahun yang diklaim tidak ada itu. Selebihnya, tidak ada kejadian berarti lain yang dapat mengisi kekosongan selama tahun-tahun hantu tersebut. Namun faktanya, bukan Eilig satu-satunya penulis yang menyebut abad pertengahan sebagai sebuah konspirasi dan pemalsuan, sebab jauh sebelum Phantom Time Hypothesis ada, Russosentris yang disebarkan oleh profesor matematika dari Universitas Negeri Moskow, Rusia, bernama Anatoly Fomenko. Dalam hipotesisnya, Fomenko menyatakan bahwa Yunani klasik, Kekaisaran Roma, dinasti Tiongkok, Firaun Mesir, dan masyarakat kuno lainnya benar-benar ada selama abad pertengahan, dan bahwa peradaban tidak dimulai hingga tahun 800 Masehi. Kalender Fomenko yang disesuaikan menciptakan versi masa lalu yang sama menyimpangnya, di mana perjanjian baru ditulis sebelum perjanjian lama. Perang Troya dan Perang Salib merupakan konflik yang sama, dan Genghis Khan serta Attila the Hun merupakan orang yang sama. Sekarang pertanyaannya, mengapa hipotesis seperti itu bisa muncul? Jawaban sederhananya adalah pemikiran Eurocentris yang orang Eropa miliki. Sebab pada masa-masa abad pertengahan, Eropa mengalami apa yang dinamakan dengan Dark Age atau masa kegelapan. Hal ini juga sudah pernah kita bahas di kanal YouTube Kamar Film dengan judul Abad Kegelapan Eropa adalah Masa Keemasan Islam. Sederhananya, pada masa ini kebudayaan Eropa bak disemuti oleh kegelapan karena mundurnya teknologi akibat runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pada saat Romawi berkuasa mulai dari abad pertama hingga kelima sebelum Masehi, sains dan teknologi di Eropa meningkat pesat berkat para filsuf Romawi dan Yunani yang hidup pada masa itu. Tetapi pasca keruntuhan Romawi, tidak ada lagi kekaisaran yang mampu mempersatukan Eropa, sehingga benua biru itu pun jatuh ke dalam kegelapan.
Buku-buku kala itu dibakar oleh para penganut fanatik agama Katolik karena dipercaya menyebarkan ajaran yang sesat dan menentang ketuhanan. Maka dengan sendirinya, teknologi pun menjadi seperti ilmu yang haram, sehingga kehidupan di Eropa menjadi sangat primitif dan diselimuti oleh penderitaan. Orang-orang Eropa pada masa ini hampir tidak menghasilkan karya sastra, seni, atau artefak budaya. Mereka tidak membuat kemajuan yang berarti dalam bidang pertanian atau teknologi. Mereka bahkan tidak memiliki perang yang menarik. Yang lebih mengganggu mereka adalah bahwa pada abad ke-7, ke-8, dan ke-9 tidak ada catatan yang dapat diceritakan. Kota-kota yang mungkin diasumsikan telah dihuni secara terus-menerus, seperti kota-kota Jerman yang dahulunya merupakan koloni Romawi, tampaknya kosong dari katakanlah aktivitas pasar. Dengan konteks ini, Herbert Illich maupun Anatoly Fomenko beranggapan masa Dark Age sesungguhnya adalah tidak pernah ada, sebab hanya sedikit literatur sejarah yang ditulis pada masa itu. Dalam hal ini, Leland Grigoli, sejarawan dari Perspective on History, juga menulis bahwa Phantom Time Hypothesis merupakan produk dari beberapa hantu yang sudah sangat lama ada dan terus menghantui studi abad pertengahan. Misalnya, hipotesis ini didasarkan pada Eurocentrisme nasionalis yang picik yang telah lama mendefinisikan bidang ini, yaitu yang melupakan atau tidak percaya bahwa ada sejarah pramodern di luar Eropa. Tidak hanya itu, penyangkalan ketidakadaannya abad pertengahan awal pada Phantom Time Hypothesis juga bisa saja berlandaskan rasisme, sebab mereka tak percaya mengapa ras kulit putih penghuni Eropa yang begitu cerdas dan dikdaya tiba-tiba mengalami kemerosotan budaya hingga hidup primitif pada masa abad pertengahan, sehingga mereka menganggap bahwa Dark Age sesungguhnya tidak ada, sebab tidak sesuai dengan anggapan mereka bahwa bangsa kulit putih adalah ras superior. Maka tidak heran dalam anggapannya tahun 614 hingga 911 tidak pernah terjadi dan hanya ditambahkan begitu saja. Dengan kata lain, ada sekitar 297 tahun yang disebut sebagai waktu hantu atau Phantom Time. Seluruh sejarah yang ada selama 300 tahun itu dianggapnya telah difabrikasi alias dipalsukan. Padahal banyak bukti yang menyebutkan bahwa tahun 614 sampai 911 benar-benar ada dan bukan sekedar tahun yang diada-adakan saja. Bukti pertama adalah gerhana matahari yang dicatat oleh para sejarawan selama kurun tahun yang dianggap diada-adakan tersebut. Beberapa sejarawan Eropa kuno seperti Pliny the Elder dan Photius menyebutkan bahwa terjadi gerhana matahari pada tahun-tahun tertentu. Klaim sejarah ini kemudian dicocokkan dengan pergerakan matahari yang sudah diketahui oleh para astronom modern yang kemudian membuktikan bahwa pada tahun tersebut memang terjadi gerhana matahari. Padahal, sejarawan dan filsuf Eropa kuno pada masa itu belumlah mampu memprediksi kapan gerhana matahari bisa terjadi. Bahkan penyebab kenapa gerhana bisa terjadi saja, mereka belum memperoleh pengetahuan tersebut. Bukti-bukti yang lain pun sama halnya membenarkan apa yang memang terjadi dalam hitungan sejarah, sebab astrolog di dinasti Tang dan Tiongkok juga mencatat adanya 103 kali gerhana matahari selama kurun waktu 619 hingga 906 Masehi. Ditambah lagi, para penduduk Eropa hingga Tiongkok mencatat rinci penampakan komet Halley pada tahun 374, tahun 451, tahun 607, tahun 684, tahun 837, hingga tahun 912. Dan semuanya sesuai dengan prediksi para astronom saat ini. Dan dalam pencatatan ini tentu saja, bangsa kuno Eropa pada tahun 1000 Masehi belumlah paham akan konsep komet Halley yang datang tiap 70-an tahun sekali, sehingga sukar bagi mereka untuk memasukkan catatan tersebut. Selain perhitungan dengan cara komet Halley, ada juga bukti yang tidak terbantahkan yang datang dari teknologi penanggalan lain yang disebut dengan dendrokronologi, yaitu menghitung lingkaran tahun pada sebuah potongan kayu pohon. Dengan menghitung potongan tersebut, kita bisa menghitung tahun telah dilewati oleh pohon tersebut dan menentukan umurnya. Ada banyak bukti bahwa pohon-pohon yang diteliti tersebut juga melewati tahun-tahun itu. Bukti sejarah lain yang juga merupakan bukti tak terbantahkan bahwa tahun 600 benar-benar terjadi dan tidak difabrikasi adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan munculnya agama Islam di Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi. Apabila tahun tersebut dipalsukan, maka tentu tidak akan ada yang namanya Islam yang bertahan sampai sekarang. Bukti lain juga berasal dari dinasti Tang di Tiongkok kuno yang memiliki catatan sejarah yang cukup jelas bahwa tahun-tahun tersebut memang benar-benar ada dan bukan hanya karangan para raja Eropa. Sejarawan selama beberapa ratus tahun mendatang memahami sejarah kekaisaran Yunani dan Romawi kuno yang didokumentasikan dengan baik, dan sejarah lainnya di Mediterania, dan mereka berupaya menempatkan peristiwa-peristiwa ini ke dalam timeline yang akan bertepatan dengan timeline yang telah diketahui. Mereka dapat melacak maju dari akhir kekaisaran Romawi dengan beberapa presisi dan mundur dari abad ke-10 berdasarkan angka-angka seperti pada bulan Oktober tahun keempat dari Yang Mulia Raja James IV, dan mencocokkannya dengan garis keturunan sejarah dan menyimpulkannya. Memang beberapa ahli sejarawan berargumen bahwa kurangnya bukti fisik dan dokumentasi sejarah pada abad pertengahan bukan karena sejarah yang ada pada masa-masa itu palsu,
tetapi dapat dijelaskan oleh berbagai faktor eksternal, seperti perang atau kerusakan arsip. Dan meski benar benua Eropa mungkin tidak memiliki banyak manuskrip asli dari awal abad pertengahan, tetapi dokumen dan artefak dari belahan bumi lain seperti Asia, Afrika, Australia, dan Amerika telah memberikan bukti kuat bahwa 300 tahun yang diduga hilang dan tidak pernah terjadi itu memang benar-benar terjadi dalam kehidupan yang nyata, dan hal ini merupakan fakta sejarah yang sulit untuk terbantah. Beberapa pakar sejarah pun memang menunjukkan adanya kemungkinan sedikit perubahan kronologis dalam sejarah, tetapi tidak sampai pada skala yang diyakini oleh Eiling. Meskipun The Phantom Time hipotesis sangat tidak masuk akal, namun hipotesis ini terbukti sulit dibantah. Hal ini sebagian karena teori konspirasi lebih bersifat emosional daripada rasional. Kepercayaan pada 3 abad yang hilang sulit dihilangkan melalui fakta, karena hal itu didasarkan pertama dan terutama pada ketidakpercayaan yang mengakar terhadap otoritas, dan hal ini pun dicatat oleh jurnalis Rex Sorgatz dalam bukunya The Encyclopedia of Misinformation, yang menuliskan bahwa setiap bukti tandingan, catatan astronomi, peninggalan arkeologi, penanggalan karbon, dan lain-lainnya, meski menawarkan kemasuk akalan yang tidak terbantahkan, tapi tetap dianggap tidak bisa menjelaskan apa yang sudah menjadi suatu anggapan dan kepercayaan. Tidak peduli seberapa fakta-fakta baru itu benar-benar akurat. Selain itu, Phantom Time hipotesis dapat dilihat menarik sebab pemikiran alternatif dan teori konspirasi dapat mempengaruhi interpretasi sejarah, dan yang lebih membuat menarik karena telah membuat tantangan baru dalam merekonstruksi sejarah yang ternyata bisa tidak selalu mengatakan kebenaran. Toh kita saat ini tahu, sejarah dicatat oleh pemenang, dan pemenang suatu pertempuran maupun peperangan mungkin melebih-lebihkan kekuatan musuh mereka untuk membuat keberhasilan mereka semakin gemilang. Tapi di luar itu, sebagai masyarakat, kita harus terbuka terhadap gagasan dan pemikiran baru, sambil tetap mempertimbangkan bukti-bukti dan pendapat para pakar.